Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita kamu. Cerita kamu ini yang kemarin guling. Ya, Guci keliling. Kita memenuhi janji kita bahwasannya akan menghadirkan si ahli guling ini. Dan karena dia punya cerita banyak di kotanya, dia mulai dari lahir, tumbuh, besar, berkembang. Dan akhirnya dia berkembang. Inof, apa kabar? Tepuk tangan semuanya. Ini datang lagi karena dia janji mau bercerita lagi, karena memang ternyata perjalanan spiritual dia juga banyak. Gitu. Berat banget ya Pak. Berat Pak. Abis gara-gara guling itu. Guling itu satu kota di mana Inof itu lahir ya. Jadi titik nol lah. Jadi titik nolnya di situ. Nah, hidup perjalanan spiritual pertama itu kejadian Guci keliling ya. Oke. Sekarang adalah pindah kota di. Nggak pindah. Jadi ini jalan poros antara kota atau antar provinsi. Kalau di Jawa namanya akap ya. Akap. Antar kota antar provinsi. Antar kota antar provinsi. Kalau begitu ini ceritanya. Oke, jadi setelah kejadian Guci yang bunyi dan keringetan itu, kemudian ada beberapa peristiwa yang gaib ya, mungkin ya bahasa kita ya, yang di luar akal sehat manusia terjadi sama saya. Tapi saya nggak mau cerita itu karena umum. Cerita-cerita kayak kesurupan, kebal dan segala macam itu saya temuin di beberapa tempat waktu saya liburan sama orang tua saya, ngunjungin saudara di Tenggarong, saudara di Samarinda. Itu kayak kebal, anti bacok atau kesurupan itu kan umum. Anti bacok, cuma sering kesurupan. Iya kan, anti bacok nggak bisa, tapi kesurupan sering. Terus karena itu umum, buat Kimata saya kasih yang beda lah. Yang nggak umum. Seru. Yaitu tentang alat berburunya orang Kalimantan atau senjata utamanya mandau. Waktu itu dia udah sempat cerita juga. Dia gue mau deh cerita soal mandau. Iya. Nah ini dia nih. Coba kita dengerin ceritanya. Lanjut. Mandau itu alat berburu atau senjata utamanya orang Kalimantan. Yang saya tahu itu ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi bapak saya ini udah nggak kerja di pabrik nih. Jadi seiring berjalannya waktu karirnya naik. Ya bapak saya ditugasin, mungkin kalau bahasa zaman sekarang, di salah satunya anak perusahaan dan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi hubungannya banyak ketemu sama warga lokal di sekitar pabrik. Jadi satu hari kita dikasih 100 mandau sama kepala suku. Karena bapak saya mungkin bikin happy ya kepala sukunya. Jadi orang lokal, orang Kalimantan itu suka bikin kerajinan tangan, manik-manik gitu. Manik-manik salah satunya, kemudian bikin perisai. Nah, itu kan menurut bapak saya mengandung seni atau budaya daerah ya. Seni tradisional. Jadi bisa untuk jadi souvenir, bisa dijual ke tempat lain. Nah, waktu ada pameran seperti misalnya di acara Erau. Erau itu acara festival budaya, biasanya di Tenggarong. Ya, kemudian di airport juga. Nah, dari hasil penjualan manik-manik itu, warga lokalnya bisa beli motor, bisa beli TV gitu. Zaman dulu TV itu masih barang mewah lah. Ya, barang mewah itu. Jadi bisa nonton. Tahun segitu mungkin tahu Alan Budi Kusuma, badminton. Waduh, sama Susu Santi belum nikah tuh. Ya, benar. Yustejo Tarik aja tahu saya, Pak. Karena saya orang lama, Pak. Sekalian ya. Jadi bisa nonton. Bisa nonton apa namanya, kalau zaman dulu orang nonton pertandingan sifatnya nasional, itu bisa taruh di kelurahan ya, kecamatan, terus rame-rame nobar ya. Iya. Nah, dari dulu nobar udah ada sebenarnya. Iya, itu jadi budaya orang kita ya. Benar. Ya. Nah, karena senang, kepala sukunya itu menghadiahkan bapak saya itu 100 buah mandau. Ya, saking mungkin senangnya ya. Sebagai apresiasi lah. Ya, sebagai timbal balik, karena biasa orang sana kan barter. Misalnya ayam ditukar sama singkong gitu. Nah, ini punya uang, akhirnya mereka bisa beli alat transportasi, motor gitu.
Nah karena itu diapresiasi bahasanya tadi ke bapak saya, dikasihlah ini mandau atau alat berburu kami atau senjata utama kami sebagai simbol terima kasih kami kepada bapak gitu kan. Nah itu 100 itu bingung emak saya, ibu saya gitu kan, taruh mana nih gitu. Bener. Banyak banget ini mandau. Ya, nah ada satu mandau warnanya merah itu. Pesannya mandau ini aja, kamu jaga aja. Kamu serawat lah, kamu simpen katanya gitu. Sisanya terserah katanya. Kalau mau ditaruh di tempat lain gitu, entah di kantor atau di mana. Di kantor nggak mungkin sih. Ya, gitu kan. Iya, civilian. Tapi kenapa yang merah ya? Apakah ada sesuatu? Kayaknya mungkin ibunya, induknya atau apanya dari 99 mandau yang lain mungkin ya. Jadi katanya kamu pegang aja ini buat keselamatan lah gitu katanya. Kita percaya itu dia bilang dalam kepercayaan mereka. Gitu. Oke lah, jadi kita sebar mandaunya. Jadi kita taruh salah satunya di TKP yang akan saya mau cerita ini. Jadi bapak saya selain yang manik-manik tadi, dia anak perusahaan atau pembinaan lokal. Kemudian bapak saya membeli satu lahan di Jalan Poros Bontang Samarinda. Oh di antara di kota Bontang tempat saya lahir itu, kemudian ibu kota provinsinya Samarinda. Di antaranya itu banyak perkebunan. Zaman dulu tuh mayoritas karet. Ya, betul. Nah, sekarang itu udah geser, jadi terakhir saya ke sana, saya lihat mungkin sekarang 50-50 jadi sawit. Oh, banyakan sawit sekarang. Ya, mungkin ya. Kayak 50-50 deh. Dulu tuh 80% karet. Nah, betul. Bapak saya itu namanya dia beli lahannya deket PIR. PIR itu perkebunan inti rakyat. Iya, jadi selain yang seni tadi, kebudayaan daerah, ada kan orang yang suka berkebun. Betul. Hasil tani. Nah, itu juga dibina oleh bapak saya. Bapak saya beli lahan dekat situ. Tapi untuk riset. Jadi tanahnya Kalimantan itu pH-nya selain cocok untuk tanaman A, B, C, kita coba yang lain. Kurang lebih gitu. Jadi sekalian dia buat hobi lah ya. Buat happy-happy gitu kan. Jadi kalau weekend dia suka ke sana. Nah, satu hari long weekend nih, bapak saya lagi dinas di luar kota, dia telepon, Inov, coba kamu ini ya potongin rumput lah di kebun gitu kan. Oh siap gitu kan. Ya, jadi gue panggil om gue buat nemenin gitu kan, disuruh papa nih. Guanya sih males sih motong rumput. Suruh om gue ada aja deh. Minta tolong om lu ya, bener ya. Iya. Gue panggil om gue, om kita liburan yuk, kemana? Ke kebun. Itu bukan liburan kata dia, liburan lah. Nego dulu. Jadi ngapain nih? Jadi kita ambil alat lah, kita ambil senapan. Senapan berburu ya. Tapi kita kan nggak niat berburu kijang, jadi nggak ngambil senapan bius, tapi senapan angin. Mimis, pakai mimis. Iya mimis ya, pelet kalau misalnya bahasanya. Ya. Terus kita om saya karena dia bingung nyari teman yang seumuran, kan saya masih kelas 5 SD nih kejadian. Yang pertama itu Guci kelas 3, ini kejadian kelas 5. Ya, kelas 5 SD. Jadi dia panggil temennya. Dia panggil temennya. Tapi sebelum ke kebun bapak saya, kata dia kalau cuman motongin rumput doang enteng lah dia bilang gitu. Jadi kita jalan-jalan dulu tuh ke tempat main saya, Muara Badak, ke Sangatta, ketemu teman-teman dia, ketemu saudara-saudara juga di sana yang ngerantau juga Kalimantan, tapi dinasnya di tempat yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di daerah itu ya kita suka main kapal. Kapal tuh bukan barang mewah lah kalau di daerah. Karena kita deket juga sama pelaut gitu kan. Suka nangkep ikan gitu. Kita keliling. Terus pas udah Sabtu atau Minggu itu kita ke kebun bapak saya. Oke, di sini TKP-nya kejadian yang goib ini. Jadi waktu itu sore saya ingat ya. Ini kejadian pertama nih. Jadi sore habis asar lah, 3:30 lah, mataharinya nggak terlalu nyengat juga kan. Saya mulai sama om saya ini pakai rumput, bersih-bersihin, kemudian motong-motongin dahan. Jadi itu kan kayak lorong tuh masuk ke dalam dari jalan raya, masuk ke dalam, dibikin pohon-pohon, ngikutin yang ada aja kayak angsana atau pohon karet lah. Jadi agak rimbun tuh di sana, teduh lah, enak lah. Jadi lebih kayak villa dibanding kebun sih sebenarnya. Lebih kayak masuk ke perumahan gitu, komplek. Nah, jam 3:30 saya ingat kejadian tuh. Waktu lagi babat rumput itu,
tiba-tiba saya lihat ular kecil sih, nggak gede ya, warna hijau, hijau terang. Karena saya takut, saya agak terkejut gitu loh. Gitu. Di sebelah saya ini temennya om saya, dia juga ikut bantuin saya lah beres-beres kebun kan. Ditangkap sama dia. Oke. Ditangkap sama dia. Kemudian bukannya langsung dibuang atau dipindahin ya. Jadi sama dia matanya ditutup pakai jari dia. Setelah ditutup mungkin didoain sama dia. Terus dilepas lagi sama dia. Tapi dia jalan dulu ke pinggiran baru dilepas sama dia. Oke. Saya tanya itu kenapa kok om gitu kan. Dia bilang menurut kepercayaan kami, dia bilang gitu. Dia bisa merekam atau menginformasikan kalau kita bunuh dia, menginformasikan kepada teman-temannya bahwa orang terakhir yang dilihat kita gitu. Jadi saya menghindari teman-temannya nanti kesini gitu kan. Kita jadi ini mangsanya dia gitu. Oh gitu. Oke gitu. Itu kejadian pertama tuh. Setelah itu normal lah, kita lanjutin beresin kebun. Nah pas malam kita bikin api unggun. Kita kan ada makanan tuh, hasil dari mancing, hasil ya. Kalau berburu gagal, kayaknya om saya nggak jago nembak deh, meleset terus burung. Ngincernya burung toh. Ada burung nggak tepat bidikannya. Jadi kita dapatnya ikan, karena kan kita habis muter tuh dari tempat teman-teman gitu, naik kapal segala macam. Kita punyanya ikan, kita masak tuh. Saya ingat jamnya kurang lebih habis maghrib lah. Habis maghrib, kemudian kita leyeh-leyeh nyantai di pondok. Nah, waktu di pondok itu pas udah mau istirahat malam, mungkin 8:30 jam 9, tiba-tiba mandau yang dikasih tadi sama orang Kalimantan tadi, kepala suku tadi, itu jatuh dari dinding. Oh, digantung ya soalnya? Digantung, betul. Jadi kan ada 100 mandau yang dikasih tadi kita sebar. Salah satunya ada di pondokan, di tempat kebunnya bapak saya. Nah itu jatuh dari dinding. Dari dinding. Kemudian sama ini aneh nih, tapi ini kayak sulap lah, bukan kayak gaib ya. Karena dia jatuhnya di sana misalnya, sama temennya om saya ini yang orang lokal itu, ditarik sama dia, kayak seolah-olah ada benang gitu atau apa gitu. Dia geser, dia tiba-tiba ada di sebelahnya si orang lokal ini. Kemudian setelah saya dewasa, itu tuh saya pelajarin karena kejadian-kejadian spiritual mulai dari Gucci dan yang lainnya, saya mulai tertarik untuk mempelajari hal-hal semacam itu. Jadi ibaratnya itu barang pusaka atau barang yang yang dari zaman dulu itu, kalau ketemu tuannya dia akan bereaksi. Oke. Ya, dia bisa lah, ada nyawanya, ada chemistry-nya mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi nyambung tuh, set. Iya. Nggak, ya kita lihatnya seolah-olah sulap kalau zaman sekarang ya, ditarik aja sama dia, digeser ada di sini gitu kan. Saya mau nanya takut gitu kan. Atau ini ya udahlah tuannya gitu kan. Nah, jadi begitu ketemu sama tuannya, orang yang satu rumpun gitu ya, yang pemilik aslinya orang Kalimantan gitu. Dia seolah-olah bernyawa. Pertama tuh dia tarik. Dia bisa geser tuh dari mandaunya, posisi di sana bisa tiba-tiba ada di sebelah si orang lokal. Nah, kemudian dia diam aja nggak cerita. Tapi saya paham. Dia berbicara pakai matanya. Dia ngeliat ke saya, dia senyum gitu. Saya juga senyum gitu. Jadi mungkin nggak usah dibahas nih. Iya, nanti aja gitu kan. Karena ada kejadian ular tadi pertama sore. Kita diam dulu nih. Saya ada feeling akan terjadi sesuatu saat itu. Karena udah kejadian yang Gucci ya, dan hal-hal lain. Saya feeling akan terjadi sesuatu malam ini. Sejak ular, terus kemudian ada mandau jatuh, ditarik sama dia. Gak lama, sekitar jam 9:30, sejam kemudian kita ngobrol sama om saya sambil main gaple lah zaman itu kan. Nunggu waktu sampai capek. Pas mau tidur, nah ini pas mau tidur, tiba-tiba pondokan kami itu gaduh, kayak dibenturkan.
kayak diseruduk. Oh, oke. Kayak diseruduk. Jadi kan pondokan itu bukan dari beton tapi dari kayu. Dari kayu. Itu rumah panggung ya jadinya. Tapi ini bukan rumah panggung seperti itu. Yeah. Dia agak rendah dikit lah. Yang penting nggak nempel sama tanah. Yeah. Jadi kalau hujan, tetap ya. Kalau hujan rumah pondokan itu nggak airnya atau tanahnya nggak naik ke atas lah. Gitu. Dibikin seadanya aja. Betul. Dibikin seadanya aja. Gaduh tuh pondokan tadi. Iya, gaduh kayak diseruduk. Iya benar. Okay. Jadi dindingnya itu kayak bergetar di keempat sisinya. Oke. Dari depan, dari belakang, dari samping. Nah itu mulai kita orang normal ngerasa takut lah Om. Iya takut gitu. Iyalah. Kaget tiba-tiba tengah malam di gerbuk. Iya benar. Jadi gitu kan. Wih mantep nih gitu kan. Nah kemudian si orang Kalimantannya tadi, orang pertama yang saya lihat bukan om saya, tapi si orang ini dia pegangin si mandaunya tadi di tangannya dia, terus dia sambil tidur, pakai lutut dia tidur gitu kan. Wih, kalau bahasa sekarang, selot banget nih orang gitu. Iya. Kalau bahasa sekarang saya coba relate sama pemirsa Kimata nih. Kan universal ininya pemirsanya. Mungkin ada yang Gen Z segala macam, ada yang kayak kita tahun 90-an gitu ya. Wih, selot nih orang gitu kan. Jadi nyali saya ini. Gila banget nih orang. Jadi saya juga ikut kalem gitu kan. Di samping itu saya tahu om saya sibuk ngokang senjata. Peluru. Ngisi peluru. Iya, walaupun bukan senjata berburu kijang senjata bius, tapi adalah senjata lah, ada alat pertahanan diri gitu kan. Saya loncat ke atas tempat tidur dari papan juga gitu kan. Saya mikir kalau ini apapun itu di luar, atau hewan atau apapun. Apapun itu di luar masuk, paling enggak dia nyerangnya orang lain duluan jangan yang di bawah gitu. Yang di atas dipan aman dipan. Nah dari situ gue coba di samping dipan tadi, di samping tempat tidur tadi, gue lihat dari jendela zaman itu yang dibangun bukan pakai kaca Om, tapi pakai, kalau bahasa sekarang di Jawa namanya krapyak. Krapyak. Jadi dia gitu. Ya bukan nako juga. Nako tuh sama, dia bentuknya seperti itu, bersusun, tapi kan dia bisa pakai kaca. Kalau ini dari kayu tapi bersusun nempel gitu. Dia. Kalau si krapyak. Ya, saya ngintip dari krapyak tadi. Saya lihat babi. Ya. Saya lihat ada babi hutan. Warnanya gelap kan, hitam itu abu-abu kehitam-hitaman gitu. Saya yakin itu babi. Saya yakin sekali itu bukan penampakan. Dan dia napak tanah juga. Dia memang tanah, nginjek tanah dan kakinya 4 gitu. Nggak ada yang salah sama penglihatan saya saat itu. Saya yakin sekali itu. Gue panggil om gue, dia bilang gue nggak mau lihat. Lu lihat apa Nov? Babi. Makin sibuk dia nyiapin pelet buat ini kan. Ada berapa Nov? Nggak kelihatan, yang dari sisi jendela sini kelihatan 1, tapi ya prediksi kita di keempat sisi pondok tadi itu pasti semua getar. Semuanya getar. Ada kemungkinan ada 4 ya. Ya mungkin itu yang kita yakini ya saat itu ya. Gue nengok dari atas dipan tadi ke orang temennya itu. Iya, ke temennya om gue itu yang orang lokal. Dia masih selon. Masih dengan posisi yang tadi ya. Posisinya ya. Mau gue goyangin gue takut gitu kan. Dia lebih tua dari gue gitu kan. Tapi gue yakin dia ini bukan orang awam sama dunia. Dia ada punya lah, orang punya juga gitu. Ada isinya lah gitu kan. Karena dia selon dan om gue udah standby sama senapan berburu tadi, senapan angin tadi. Gue duduk di apa namanya? Dipan sambil ngeliatin pintu, ke arah pintu. Jujur ya, dalam hati gue berharap itu jebol pintu. Karena ditabrakin terus. Iya, karena gue penasaran. Ini apa gitu ya? Iya, karena gue penasaran. Kalau om udah ngalamin hal-hal gaib terjadi sesering gitu setelah kejadian yang pertama waktu saya kelas 3 SD itu, bukan lagi takut yang kita malah pengen tahu, jadi pengen tahu sejauh apa sih gitu kan. Karena kan didikan orang tua saya juga mendidik saya untuk hidup di dunia nyata. Betul. Apa namanya,
yang lebih berkuasa tuh manusia kata ya, betul. Gitu. Ya. Derajatnya lebih tinggi. Iya, manusia juga bisa bikin pesawat gitu. Iya. Paling lu nonton film Aladdin terbangnya pakai karpet kata bokap gitu. Jadi bokap gue mendidik gue untuk percaya sama dunia nyata. Iya. Jadi yang namanya gaib itu gue ingin membuktikannya. Jadi gue penasaran. Itu yang lebih ke hati gue saat itu ya. Lu ngeliatin pintu tuh masih tuh. Gua ngeliatin pintu. Benar, gua liatin pintu. Si temennya ini masih selon. Masih begitu, oke. Iya. Tiba-tiba dia yang tadi posisi si Mandau tadi rebahan di samping, dia angkat dikit tuh. Oh, oke. Digenggam seperti ini. Oke. Ya, ini udah gua konfirmasi lagi ke om gua. Gua telepon demi cerita ke Kimata ini, gua meyakinkan bahwa real itu kejadian. Apa yang gua lihat itu nyata, bukan penampakan. Gua konfirmasi ke om gua, benar kalau dia injek tanah, posisinya injek tanah, kemudian dia utuh, nggak ada satupun yang kurang, entah dia cacat atau itu benar binatang. Itu benar hewan kata om gua. Dipegang tuh sama dia begini. Sama dia gini. Nggak lama pondok kita kalem, tenang. Yang tadinya gaduh, gerabak gedubuk gitu kan, tiba-tiba diem, tenang. Akhirnya lu bisa pause tidur dulu kan? Belum. Gue kira lu bisa tidur. Rasa penasaran gue lebih tinggi kan. Oke. Gue ngintip lagi ke kerapyak ke jendela tadi. Gue ngintip gitu kan. Gue lihat ada guling, babi guling. Dia baling. tidur. Baling ya. Ya. Tidur. Baringan gitu. Iya, rebah. Oke, ada babi lagi rebahan di atas rumput. Tapi gue yakin juga, ini bukan penampakan juga, bahwa babi itu di seputar badannya itu becek om. Warnanya gelap. Saya yakin itu darah. Iya, saya yakin itu darah. Dengan posisinya lehernya pun. Nah, kalau kali ini om gue nggak bisa mastiin, kan gue teleponan sama om gue buat cerita ini, karena posisinya sudah tidak lagi sempurna sebagai makhluk hidup. Jadi posisi lehernya itu ngedongak om, seolah-olah kayak habis dibelek, digorok ya. Digorok betul. Nah, yang gue lihat ini kata om gue nggak bisa pastiin Nov katanya gitu, karena gue telepon kan. Nah, gue tanya. Yang pertama gue yakin itu babi, dia bilang, karena sempurna, utuh. Yang kedua bisa banyak katanya. Bisa jadi itu karena imajinasi lu Nov, kata om gue. Bisa jadi itu memang karena perbuatan si Mandau. Wow. Oh gini, ada satu kejadian ya. Ini bukan mau menguak luka lama. Dulu pernah kejadian ada warga lokal yang bentrok sama orang-orang transmigrasi yang kejadian di Sampit yang dibilang Mandau terbang. Iya. Oh. Itu sempat dia kita sempat ngobrol di luar ya soal Mandau terbang. Dia belum pernah lihat, tapi gue pernah dengar Mandau terbang itu. Gue juga pernah dengar dari kakek gue. Itu pernah cerita, dan itu dikonfirmasi memang kejadian seperti itu. Orangnya di sini, Mandaunya ke sana. Mandaunya dipegang. Iya, tapi kayak seolah dibilang itu Mandaunya terbang. Iya. Wow. Kalau terbang, nah itu dia. Cerita itu gue dengar juga. Tapi posisinya pada saat Inov lihat si temennya ini, masih nunduk selon gitu kan tadi. Selon. Gitu. Terus orang selon dia. Iya. Kecabut nggak itu? Enggak. Wow. Jadi masih gagangnya itu masih gagangnya dalam. masih di dalam. Gagangnya masih di dalam. Tuh. Jadi secara goib bisa jadi nih temennya dia nih. Tahu ya. Apa namanya, Rogo Sukmo. Kayak Rogo Sukmo pergi, terus babat itunya. Sesat balik lagi. Dia balik lagi, dia muterin pondoknya. Disikatin satu-satu tuh. Iya. Ya, itu bisa jadi kayak gitu. Ini kita berasumsi. Ya. Jadi setelah kejadian itu babinya rebahan, babinya tidur tadi yang kata om gua dia nggak utuh tadi bentuknya, itu bisa jadi penampakan Nov, bisa jadi karena si Mandau tadi. Betul. Atau bisa jadi karena halusinasi lu gitu kan. Oke. Setelah kejadian itu rasa keingintahuan gue semakin besar. Makin. Nah, waktu gue mau keluar, gue ganti posisi aja dari tempat dipan tadi. Si lokalnya tadi temennya om gue tiba-tiba bangun dia dari keselwanan yang tadi dia bilang, udah kita di dalam aja, dia bilang gitu. Tidur, besok pagi baru kita kegiatan normal. Gue nurut sama om gue kan. Oke. Kata om gue aman nih.
aman kata dia gitu. Tidur aja udah tidur. Disarungin lagi tuh senapan, kan ada sarungnya kayak gitar. Iya. Ada sarungnya kayak gitar ditaruh sama dia. Taruh tidur kalian. Kita coba tidur sampai pagi, jujur aja saya nggak bisa tidur. Iya pasti lah kepikiran. Bolak-balik intip itu apa namanya? Kreapak masih ada tuh babi. Sampai gue ketiduran akhirnya. Jam nggak tahu lagi jamnya, tapi masih gelap yang masalah. Oke, pagi-pagi gue orang terakhir yang bangun. Karena mungkin gue yang begadang kali ya, nggak bisa tidur. Pagi-pagi om gua sama temennya udah ada di luar pondokan. Gua loncat dari dipan, gua langsung buka ini apa namanya jendela. Gue lihat loh babinya hilang. Oke. Gitu kan. Oh, udah diberesin kali. Kita husnuzon aja udah diberesin kali sama temennya om gua. Gua keluar lewat pintu. Gue lihat babi yang persis ada di jendelanya. Gue lihat. Terus gua raba-raba tuh rumput. Nggak ada bekasnya? Nggak ada bekas. Nggak ada darah, sorry. Iya, bekas darah yang lo lihat itu. Nggak ada darahnya. Ya udah gue diem aja. Gue ngeliat ke temennya om gue lihat dia senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Ya udahlah, gue hari itu coba menenangkan diri. Nah waktu pulang, sekian hari kemudian gue ngomong sama om gue, saya mau ketemu dong sama temannya om gitu. Saya aja yang ke kantor gitu, nggak usah kesini, repot ke rumah gitu kan. Iya dia senyum-senyum sih. Oh ya udah nanti kalau ada momennya kita ketemuan kantor ya. Kopdar lah bahasa anak motor. Kita ketemuan lah tuh. Iya gue bawa. Ngobrol tuh. Ya gue bawa ini rokok, gue udah garam zaman itu kan. Biar dia mau cerita gitu. Saya tanya om, yang kejadian malam itu ya, jujur itu membuat pertanyaan besar buat saya gitu. Saya kasih tahu dia bahwa saya mengalami hal goib ini bukan yang pertama, saya bilang. Saya pernah ada kejadian sebelumnya yang guci keliling dan kemudian waktu di Tenggarong saya lihat orang kesurupan, terus ada orang kebal dan segala macam. Nah yang ini kejadian sama om gitu. Babi hilang. Iya bilang ya. Babi gila. Ya, gua kalau posisi tidurnya sih kayak babi guling. Iya. Baling sekarang bilang. Dari guling bilang. Kemarin guling Allah. Ya terus oke. Iya. Gue tanya dia sama dia. Om apa ini gitu kan. Kejadiannya gimana? Yang kamu lihat apa, Nov? Saya lihat babi om, seperti yang saya bilang. Saya lihat babi. Kemudian saya lihat dia terkapar, berlumuran darah. Dan ada genangan di situ, darah dengan lehernya itu tidak hampir lagi putus. Iya, hampir putus, tidak lagi sempurna, tidak nempel sempurna ke badannya dia. Itu yang saya lihat gitu kan. Om bisa jelasin nggak gitu? Oke, kalau kamu lihat babi ya sudah, dia bilang. Itulah yang ada di situ gitu kan. Oke. Kalau kamu lihat dia terputus lehernya, tidak terputus tergorok lehernya, ya sudah itu yang terjadi di situ. Kamu belajarlah untuk meyakini apa yang kamu lihat gitu kan. Oke. Karena alam tuh begitu, dia bilang gitu. Iya. Alam tuh memang begitu, dia bilang. Yes. Penjelasan logikanya nggak bisa. Tapi kenapa dia ada? Itu ada dua kemungkinan, dia bilang. Yang pertama mungkin ini kebetulan akhir-akhir ini saya lagi diturunin nih sebuah bacaan, sebuah amalan lah kalau bahasa gitu itu dari orang tua saya. Kebetulan bapaknya sama dia kan orang lokal ya. Jadi dia termasuk anak petinggi lah, karena dia bisa sekolah tinggi dan bisa bekerja di perusahaan nasional. Nah kemudian yang kedua bisa jadi nih karena terganggu. Lah terganggu gimana? Ya itu habitatnya mereka. Iya, nggak pernah ada orang, tiba-tiba ada orang, mungkin juga bau makanan. Iya, ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Ya. Akhirnya mereka memaksa masuk gitu, kayak gitu-gitu. Oke, terus? Terus gue bantah, itu tanah punya saya om, punya bapak saya om. Sebagian dikasih, sebagian beli gitu dari warga lokal karena deket dari perkebunan inti rakyat PIR tadi. Bapak saya kan kerja untuk negara, sekarang divisinya bagian ngurusin orang lokal, saya bilang gitu. Dan pengembangan budidaya gitu kan. Terus dia bilang bukan kamu, dia bilang. Dia diam dulu sih sebenarnya. Dia diam dulu, bukan kamu, dia bilang gitu. Bukan kamu yang punya, dia bilang gitu. Tapi orang lain, dia bilang gitu. Om gua masuk nyeletuk. Mungkin anak-anak muda kali gitu kata om gua. Jadi gini. Kalau kita di Kalimantan ya. Kan itu kota kecil sekali kan. Yeah. Orang itu termonitor.
Iya, semuanya bisa ketahuan. Iya. Termasuk saudara gue nih, dia lagi main ke hotel, tiba-tiba saudara gue yang lain lihat gitu kan. Ngapain di hotel gitu. Iya. Maksudnya lebih scattered lah ya. Iya. Oke. Nah, muda-mudi di sana itu suka nggak, kalau lagi pacaran nggak di Kota Bontang, tapi geser-geser lah. Nah, mungkin masuk ke salah satu pondokan-pondokan atau kebun-kebun orang gitu. Bisa baik. Jadi keganggunya di situ. Iya, rese kata penunggunya tuh, rese nih mau mesum di sini gitu kali ya, Pak. Nah, dipikir begitu. Itu salah satunya ya. Satunya. Yang pasti kata si orang Kalimantan tadi, dia menunjukkan dirinya dan segala macam itu karena terganggu, dia bilang gitu. Tapi bisa jadi ya, apa yang dilihat masing-masing orang itu bisa berbeda. Inov ngelihatnya babi, tapi bisa jadi misalnya ada orang di situ juga dia ngelihatnya binatang atau makhluk lain gitu. Tergantung keyakinan si orang itu. Cuman intinya gini, kalau dari ceritanya Inov itu adalah memang sesuatu yang menjadi budaya di satu tempat itu percaya ataupun nggak percaya itu pasti akan kejadian sama orang yang baru datang ke tempat situ. Iya, seperti di sambut atau ditunjukin. Betul, ditunjukin. Nah, sementara ada orang yang untungnya, alhamdulillahnya itu ada satu orang lokal yang paham itu semua, seolah-olah jadinya udah nggak apa-apa, gue yang tenang aja. Nah, gue yang lindungin lah, ini seperti itu, gue yang lindungin kayak gitu. Menarik juga sih. Tapi untung bener lo bilang ada orang lokal yang ngikut. Kalau enggak mungkin jadi kejadian ditabrak beneran tuh. Iya. Kalau enggak, anggap aja itu babi beneran gitu ya. Kubrak gitu. Wah, acak adut pasti itu tuh. Pasti. Iya, seru sih. Iya. Mantap. Tapi emang cerita setiap daerah di Indonesia itu beda-beda. Punya ketertarikan sendiri, uniqueness sendiri. Betul. Memang di Indonesia yang namanya ilmu alam gaib itu menjadi sebuah kebudayaan. Betul. Sama satu lagi yang beri Mas Pri, jangan pernah lupa bahwasannya setiap daerah di Indonesia ini kayak tadi Harsha bilang, kebudayaannya berbeda-beda, tapi ada juga pusaka masing-masing dari daerah tersebut. Kayak gitu. Kalau dulu nenek gue pernah lihat mandonya kakek gue ya, kayu, bungkusnya apa itu? Sarungnya tuh kayu keras gitu, kayunya keras. Ada ukirannya biasanya. Terus habis gitu di atasnya tuh ada ukirannya sih. Iya betul. Nah, gue lupa ukirannya sebentar. Terus kalau dicabut di gagang ujungnya itu kayak tengkorak burung. Iya. Oh iya betul. Warna putih, tengkorak burung. Terus habis gitu ekornya bukan bulu ya. Kayak rambut kayak gitu. rambut gitu. Nah, yang punya kakek gue katanya rambut. Iya, itu rambut sama. Itu juga rambut. Jadi putih itu rambut gitu. Cuman somehow itu tidak, kalau bahasa Jawa itu nggak ngelewer gitu, nggak lemes. Dia gitu. Bentuknya gini. Dia kayak kaku gitu. Kaku. Bener. Jadi Om Beri Mas Pri coba dicek aja. Kalau Om Beri Mas Pri punya istilahnya keunikan di daerahnya itu apa gitu. Misalnya kalau di Jawa lebih banyak keris. Sumatera juga ada keris sebenarnya. Di beberapa senjata terutama ya. Karena peninggalan alat berburu ya, sih. Karena peninggalan zaman dulu. Betul. Ya kan, kerajaan zaman dulu. Tombak. Iya. Nah, terus kalau di Papua itu sumpit. Panah juga. Panah beracun atau di Kalimantan bukan ada sumpit? Ada sumpit juga. Jadi di Mandau itu dia tidak cuma mandau. Di pinggirnya tuh ada kayak tombak kecil. Itu buat ngiris binatang buruan. Iya, jadi kalau habis dapat itu yang buat dipakai gitu. Jadi yang khususnya yang merah ya. Jadi kan merah itu yang induknya tadi dari 100 mandau ada satu yang beda sendiri warnanya merah. Itu dia lebih besar pertama ukurannya. Lebih besar dan lebih panjang. Kemudian dia rambutnya lebih panjang juga. Sorry, bukan rambut tapi bulu. Kayak bulu ya. Kemudian di pinggirnya itu bukan cuman mandau tapi ada kayak sumpit. Kemudian ada pisau kecil. Ya. Dia lebih lengkap alat berburunya ya. Jadi dia sebenarnya ngalah-ngalahin Victorinox, Pak. Iya benar. Itu kan obeng, pisaunya gunting gitu. Tapi dia udah dari zaman dulu udah ada, Pak. Repot. Gila lo, keren, Pak. Iya. Cuma finishing ya. Jadi lengkap gitu ya. Habis ngebacok hewan berburu, kemudian bisa buat ngulitin, ya kan? Bisa buat ngulitin. Repot tuh orangnya, memang repot emang. Orang lagi ngomongin pusaka coba. Itu juga pusaka. Iya benar. Iya kan?
Pusaka Abadi Nan Jaya. Nah, oke, berarti ya Om Bre Mas Bre, silakan komen 3 pusaka deh yang sekiranya Om Bre Mas Bre pernah lihat, dan lu tahu gitu ya. Terus yang punya cerita soal Mandau atau pusaka-pusaka lain boleh dikirim ke kita. Ya, kalau ada cerita, ada yang mau nambahin soal Mandau, silakan di komen. Ya, benar. Siapa tahu memang lu ada yang benar-benar jalan itu. Atau memang orang asli Kalimantan? Iya, makanya lu bisa cerita gitu. Atau bisa mengkonfirmasi. Atau bisa mengkonfirmasi. Jadi gini, saya tahu cerita Sampit. Memang saya bukan orang Kalimantan asli. Saya hanya orang yang numpang lahir dan besar di sana. Saya tahu cerita Sampit, saya tahu cerita rakyat dari orang lokal, cerita dari leluhur mereka gitu ya. Tapi saya sendiri selama saya hidup belum pernah lihat apa itu yang disebut dengan Mandau terbang. Yang depan mata yang saya cerita malam ini, itu posisi mandaunya dipegang sama orang lokalnya, dan hanya dari posisi tidur cuma diberdirikan sama dia. Si babinya bisa kebabat. Iya. Batangnya tadi itu juga tidak bergeser dari tempatnya, utuh. Jadi dari sarung sampai gagangnya itu tidak ada yang lepas. Dia hanya posisinya berdiri saja dari yang tadi tidur. Nih, coba tangan lo, jari lo mana yang kena Mandau waktu itu? Yang kena Mandau. Ini bukan Mandau ya, bukan nih. Bukan Mandau. Ini hilang nih dagingnya separuh. Coplok. Oke. Enough, thank you. Thank you. Nanti mungkin lo kalau misalnya mau lanjutan ceritanya lagi, dia masih ada di cerita Bontang, Samarinda, Banjarmasin, Berau. Dia jadi Berau. Semua Kalimantan kita diputerin namanya. Kan bokap dinas soalnya. Oh iya benar. Jadi mesti pindah-pindah. Kita enjoy sih, menikmati itu, aja. Itu alamnya. apa namanya, satu rezeki yang itu rezeki lo harus nikmatin itu. Apa namanya itu? Apa istilahnya? Petualangan hidup itu. Petualangan, adventurous, adventurir. Apa itu? Ya itulah. Itu. Oke, Om Bre Mas Bre yang punya cerita seperti Enough, mungkin ada yang di daerah lain selain Kalimantan, boleh? Dan juga jangan lupa, apapun yang lo lakukan apabila masuk ke wilayah yang kita tidak pernah datengin, wilayah orang di kota yang lain, bukan kota kita tetap harus kulon nuwun. Yes. Gitu. Kita harus minta izin. Betul, kita harus minta izin dan ikut aturan yang ada di sana. Itu yang paling penting tuh. Itu. Sama jangan suka ngambil barang. Nah, itu. Oh iya benar. Ya, lu di Kalimantan, benar. lu ngembat sendal. Jangan sendal. Lu ngembat sendal. Udah kelar lo. Itu benar. Itu benar. Jangan macem-macem. Iya. Benar. Sama lu juga jangan cari gara-gara sama gadis-gadis dari Kalimantan. Karena itu benar. Kejadian itu. Podcastnya beda. Enggak, tapi memang benar kejadian. Itu kejadian itu. Kita bahas budaya tuh nanti aja. Di Kalimantan tuh kan lehernya panjang, kupingnya panjang. Iya. Nanti kita bahas. Siap. Oke Mas Bre, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga super thanks, terima kasih. Iya tuh super thanks. Wih, super thanks banyak yang kemarin ada yang ngasih $, Jo. Serius? $1,5 ya? Enggak, gue $10 ya? Ada yang ngasih $10. Ada pernah ngasih $10. Thank you, brother. I know you, man. I know, me. Dia pada tinggal di Surabaya. Tapi dia ngasih $. Oh, crazy rich Surabaya. Crazy rich serba aja, ya kan? Gila, rupiah udah gak main. Sosialita dia. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Video-video berikutnya. Video baru tuh ada di hari Rabu sama Jumat. Nanti ditunggu ya episode dia di Banjarmasin. Kayak katanya lebih serem. Siap, insya Allah. Gitu ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa berdoa. Tetap sehat. Salam olahraga. Wah, stay healthy, stay wealthy, ya kan? Dare to be different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, cari Mandau.